Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Imam Asrowardi Eskom Mkom selaku dosen pengampu dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang terbangunnya MAC address table pada switch. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu MAC address table, kita akan membahas tentang apa itu MAC address. Dalam pengertian yang saya baca di NetAchan ataupun di sumber LMS, MAC address itu adalah suatu media access control address, adalah suatu alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan data link. Jadi MAC address ini juga bisa disebut sebagai alamat Ethernet, alamat fisik ataupun alamat perangkat keras. Dengan adanya MAC address ini memungkinkan perangkat-perangkat dalam jaringan dapat berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Nah, itulah pengertian dari MAC address. Sedangkan untuk MAC address table adalah tabel yang berisikan alamat-alamat MAC address berdasarkan portnya. Setelah kita mengetahui apa itu MAC address dan juga MAC address table, langsung saja kita coba implementasikan ke dalam suatu topologi jaringan sederhana. Silakan teman-teman buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Di sini sudah saya buka aplikasinya. Sebelumnya kita beri user profile terlebih dahulu. Silahkan masukkan nama teman-teman. Sini saya masukkan nama saya. Dari Valdi dengan dan email. Kemudian untuk keterangan tambahan masukkan saja biodata kita di npm 2075356 kelas MI4B. Oke. Nama M. Iqbal Rivaldi dengan npm 2075356. Oke, setelah kita memberikan keterangan pada lembar kerjanya, langsung saja di sini saya akan mengimplementasikan tentang terbangunnya suatu table MAC address. Sebelumnya kita butuhkan beberapa perangkat. Di sini saya coba menambahkan sebuah switch. Dan di sini saya coba menambahkan beberapa PC. Sini saya akan coba menggunakan 4 PC. Di sini kita atur untuk posisi masing-masing PC. Oke. Kemudian di sini saya akan menambahkan satu PC lagi. Langkah selanjutnya yaitu kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Ini untuk PC yang di atas kita menggunakan kabel konsol. Kemudian yang untuk di bawah kita menggunakan kabel strike. Saja kita isi sesuai port yang akan kita gunakan. Oke, pastikan semua sudah terhubung berwarna hijau. Sini masih orange karena belum terhubung, belum aktif kabelnya. Oke. Ini kita tunggu sebentar sampai kabelnya berwarna hijau. Nah, jika sudah berwarna hijau seperti ini menandakan kabelnya sudah aktif atau portnya sudah aktif. Oke, di sini untuk PC yang di bawah ini kita akan beri alamat IP, di mana nantinya kita akan melihat MAC address dari masing-masing PC-nya. Dan untuk PC yang di atas ini digunakan untuk mengontrol switch-nya melalui kabel konsol.
Kemudian langkah selanjutnya di sini kita bisa mengecek untuk alamat MAC address dari masing-masing perangkat. Kita bisa masuk ke sini, saya ke PC 13 dahulu, ke MAC addressnya. Di sini kita masuk ke command prompt, kita bisa ketikkan perintah ifconfig spasi min all. Nah, di sini kita bisa melihat alamat MAC address dari PC ini adalah ini, dan untuk masing-masing PC itu berbeda alamat MAC addressnya. Kita taruh di sini saja MAC-nya, kita beri nama MAC addressnya ini. Oke, dan di sini kita lihat juga untuk alamat MAC addressnya ifconfig spasi min all. Ini kita copy saja, kita taruh di depan agar memudahkan kita untuk melihat alamat MAC addressnya. Dan untuk PC selanjutnya juga sama, kita masukkan perintah ifconfig spasi min all, kita copy saja alamat MAC addressnya. Ini kita beri nama MAC addressnya. Dan untuk PC yang terakhir juga sama, ifconfig min all. Sini kita copy saja alamat MAC addressnya. Oke, MAC address ini. Nah, di sini kita sudah memiliki masing-masing MAC address untuk masing-masing perangkat, di mana di sini kita bisa perhatikan bahwa alamatnya berbeda, dan inilah mengidentifikasi untuk masing-masing PC sesuai dengan port yang digunakan. Nah, dengan adanya MAC address ini, antara PC satu ke PC lainnya itu bisa berkomunikasi ataupun bertukar data. Nah, untuk melihat MAC address yang sudah ada di tabel MAC address dalam suite sini, kita bisa masuk ke PC yang di atas. Di sini saya beri nama PC atas. Nah, PC ini kita akan kontrol switch melalui kabel konsol. Kita bisa mengontrol langsung di switch, tapi di sini saya akan mencontohkan mengontrol menggunakan PC di sini. Silahkan klik PC-nya, kemudian masuk ke terminal. Kita klik OK saja. Muncul tampilan seperti ini. Kita hidupkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah show MAC address table. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan tabel dari MAC address yang ada di switch tersebut. Nah, sini bisa kita lihat tabel dari MAC addressnya itu masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena PC di sini kita belum konfigurasi IP addressnya, sehingga mereka belum bisa terhubung dengan satu sama lainnya. Nah, jika PC di sini bisa berhubungan dengan PC yang berada di sekitarnya, itu secara otomatis nanti akan ada yang namanya alamat MAC address masuk ke tabel MAC address ini dengan tipe dinamik, karena dia secara otomatis diatur oleh switch untuk masuk ke tabel ini. Oke, langsung saja kita masukkan IP address di sini. Untuk PC di sini kita kasih IP 10.10.10.1 menggunakan kelas A. Oke, untuk di sini kita masukkan 10.2. Untuk IP yang di sini kita masukkan 10.3. Untuk yang di sini kita masukkan 10.4. Oke, tiap-tiap perangkat sudah kita beri alamat IP masing-masingnya. Di sini secara otomatis perangkat yang satu dengan lainnya bisa terhubung. Sini kita coba ping ke IP di sini yang dua sebelah. Kita coba ping command prompt. Oke, sini kita bisa melakukan ping ke PC 2. Sini dengan alamat 10.10.2 kita masukkan saja 10.10.2. Oke, di sini dengan keterangan sudah terhubung, sudah TTL. Nah, kita coba lihat MAC address table di switch. Seharusnya MAC address table-nya sudah muncul karena PC-nya sudah bisa berhubungan satu dengan lainnya.
Nah, di sini belum terhubung karena belum terhubung tadi sehingga MAC address tabelnya masih kosong. Kita coba lihat. Nah, secara otomatis MAC address-nya akan masuk ke dalam tabel MAC address dikarenakan PC yang satu dengan lainnya sudah terhubung satu sama lain. Nah, di sini secara otomatis masuk ke tabel MAC address karena tipenya dinamik. Kita juga bisa mengaturnya secara statik. Nanti saya akan jelaskan setelah kita memahami tentang terbangunnya tabel MAC address. Nah, selanjutnya kita coba lihat melalui simulasi bagaimana tabel MAC address ini terbentuk. Nah, kita klik saja simulation. Kemudian kita bisa filter di sini. Nah, teman-teman bisa aktifkan yang ICMP dan ARV saja. Kemudian kita bisa lihat saya ingin mengirim pesan ataupun data dari komputer sini ke komputer yang ada di sini. Bisa kita klik. Kemudian untuk melihat simulasinya kita bisa melihat menyalakan Towerfly. Data dikirimkan ke switch, kemudian switch akan melakukan broadcast ke semua port. Nah, dia akan memeriksa port tujuan. Nah, karena yang kita tuju di sini, maka di sini akan menolak. Kemudian dia akan mereply balasan pesan tersebut ataupun data tersebut sehingga terhubung. Seperti itu. Dan kita coba reset simulationnya. Dan kita kembali ke real time. Jadi ketika datanya dikirim dari PC ini ke sini, datanya akan melalui switch. Kemudian switch akan membroadcast ke semua port kecuali port yang mengirimkan pesan. Kemudian switch akan melihat alamat MAC address yang dituju dari PC ini. Dia akan menuju MAC address ini. Nah, ketika sudah ada kecocokan dengan MAC address ini, di sini akan menerima, sedangkan di PC yang lainnya itu akan menolak. Dan PC yang menerima akan melakukan reply ataupun balasan kepada PC yang mengiriminya, sehingga terjadilah komunikasi antar perangkat. Dan kita bisa lihat lagi simulationnya. Di sini saya coba contohkan ketika dari sini akan berkirim pesan lagi ke sini. Seharusnya itu tidak melakukan broadcast karena dia sudah mengetahui alamat dari MAC address yang dia tuju. Coba kita play. Nah, di sini coba kita perhatikan. Nah, dia tidak akan melakukan broadcast lagi. Kenapa? Karena si switch sudah mengetahui alamat MAC address karena sebelumnya sudah melakukan pertukaran data ataupun sudah menuju ke MAC address ini, sehingga dia tidak melakukan broadcast lagi. Oke, di sini kita coba reset saja lagi. Oke, di sini bisa kita push saja reset simulation. Oke. Nah, kita coba perhatikan jika data yang ingin dikirimkan dari sini ke sini, komputer sini ke sini kan belum sama sekali melakukan komunikasi. Tentunya akan terjadi broadcast di sini. Kita lihat apakah itu benar. Sini kita bisa coba hidupkan simulationnya dari PC sini, kemudian PC sini kita klik dan kita play. Dia seharusnya akan melakukan broadcast ke semua port karena dia belum mengenali alamat IP-nya. Oke, di sini. Oke. Sini coba kita ulangi lagi. Dari sini akan berhubung sini. Kita coba melihat di sini kita perhatikan dari switch. Nah, karena sudah terhubung, dia tidak melakukan broadcast lagi, sehingga langsung switch langsung mengenali alamat broadcast yang dituju. Oke. Nah, kita bisa lihat juga di sini alamat MAC address tadi di terminal. Oke.
Nah, sini sudah muncul semua ya, sama seperti tadi, dan masing-masing perangkat sudah bisa berkomunikasi. Di sini dinamik. Kenapa? Ketika secara otomatis, ketika kita sudah men-setting IP kepada masing-masing perangkat, dia akan memasukkan switch akan secara otomatis memasukkan alamat MAC address tersebut ke tabel MAC address-nya. Nah, untuk alamat MAC address yang sudah masuk ke dalam tabel ini, switch akan mengenali perangkatnya. Jadi ketika satu komputer ke komputer lain, switch akan langsung menuju komputer tersebut tanpa melakukan broadcast lagi karena dia sudah mengenali MAC address yang dituju melalui tabel MAC address ini. Nah, bagaimana jika kita ingin mengubah tipe dari MAC address ini menjadi statik? Perbedaan statik dan dinamik sendiri itu sangat simple untuk membedakannya. Kalau dinamik itu secara otomatis alamat MAC address dari masing-masing PC ini masuk ke tabel MAC address-nya. Sedangkan untuk statik itu kita setting secara manual untuk MAC address-nya dan juga port-nya. Contoh di sini, ketika kita setting alamat MAC address yang ini di port FA0/1, kemudian jika port ini FA0/1 ini digunakan oleh perangkat lain, tentunya tidak akan bisa terhubung. Kenapa? Karena kita sudah setting manual port FA0/1 ini hanya untuk alamat MAC address yang ini. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk dinamik ini dia secara otomatis dibuatkan oleh switch-nya. Kemudian untuk merubahnya kita bisa masukkan perintah seperti ini, configure terminal seperti dahulu. Kemudian MAC address table, di sini kita masukkan static. Sini kita coba masukkan MAC address, alamat MAC address-nya yang ingin kita rubah menjadi static. Dan kita paste. Ini kita masukkan pilihan 1 dengan interface. Kita perhatikan interface yang kita rubah static yaitu FA0/1. Kemudian kita enter. Dan kita keluar dan show MAC address table. Nah, di sini untuk MAC address PC yang ini, yaitu PC yang ini, itu sudah bertipe statik dengan port FA0/1. Ini secara sekarang kita masih tetap bisa berkomunikasi dengan perangkat-perangkat yang lain. Hanya saja dia berbeda tipe. Ini coba kita ping. Ping 10 dan coba kita tunggu. Real time. Oke, real time. Itu terlalu lama. Kemudian kita sini bisa terhubung, successful. Sini juga successful. Sini juga successful. Nah, di sini sudah masih tetap bisa terhubung satu dengan lainnya. Nah, di sini coba kita rubah port dari MAC address yang ini. Ini kan MAC address yang ini sudah, untuk port ini hanya bisa menerima MAC address yang ini. Nah, seandainya kita rubah nih untuk port FA0/1-nya. Oke, di sini coba kita hapus terlebih dahulu kabelnya, kemudian kita coba menggunakan port lain di sini. Sini saya coba menggunakan port 15. Kemudian untuk di kabel yang ini kita coba gunakan port FA0/1. Oke. Kita tunggu kabelnya sampai menjadi hijau. Kita perhatikan lagi di tabel show MAC address tabelnya, dimana di sini statik ya. Nah, di sini masih 3 karena di sini masih belum aktif. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, ini kita coba lihat tabel MAC address-nya. Oke, di sini coba kita kirim pesan. Oke, progress. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa untuk MAC address ini dia harus di FA atau di port FA0/1. Di sini kita menggunakan FA0/15.
Jadi dia secara otomatis dia tidak bisa masuk ke MAC address table karena untuk MAC address ini sudah kita setting ke FA011. Nah, ketika kita mengirimkan informasi atau pesan ini tidak terhubung, berbeda dengan sini ke sini sukses. Sedangkan untuk dari sini ke sini itu akan in progress atau tidak terhubung. Coba kita ping untuk IP. Sini sebelumnya sudah terhubung dari PC2 dari sini ke sini. Kita coba ping lagi, seharusnya tidak terhubung. Karena alamat portnya sudah kita khususkan untuk satu saja, namun di situ dirubah. Kita rubah. Nah, secara otomatis dia tidak akan terhubung. Dan untuk menghubungkannya bagaimana? Kita bisa rubah lagi portnya. Ini kita rubah portnya menjadi FA0/1 lagi. Nah, jika portnya FA0/1 secara otomatis nanti perangkatnya akan terhubung. Oke, kita tunggu kabelnya sampai berwarna hijau. Oke, di sini kita tunggu sampai kabelnya berwarna hijau. Jadi itulah sedikit penjelasan tentang MAC address table antara yang dinamik dan juga statik. Perbedaannya bisa kita lihat di sana. Nah, di sini coba kita ping lagi ke IP yang sama. Nah, di sini sudah kembali terhubung karena MAC address-nya sudah benar di port FA0/1 karena sudah kita set di FA0/1. Nah, di sini juga dia ke perangkat yang lain juga sudah bisa terhubung. Dan coba kita lihat lagi di MAC address table. Nah, di sini sudah mulai masuk semua MAC address table-nya. Dan kita coba ping ke perangkat yang lain. 10.2 terhubung. Kemudian 10.3 terhubung. Kemudian 10.4 juga terhubung. Oke, dari sini kita lihat tabel MAC address-nya lagi. Nah, di sini sudah lengkap lagi tabel MAC address-nya dengan tipe dinamik. Nah, untuk merubah ke statik dengan cara yang tadi. Oke, cukup sekian video kali ini tentang penjelasan terbangunnya tabel MAC address. Dan jangan lupa untuk menyimpan file ini di komputer kita masing-masing. Ini saya akan menyimpannya di mata kuliah, di folder mata kuliah rancang bangun jaringan komputer tugas pertemuan 2, yaitu MAC address table. Oke, filenya sudah tersimpan. Demikianlah video kali ini tentang penjelasan tentang terbangunnya MAC address table. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.